Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Abbas SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum adat dan teman-teman yang saya hormati. Perkenankan kami untuk mempresentasikan PowerPoint dari tugas hukum adat yang bertemakan suku Sunda. Perkenalkan, nama saya Widyanesa Puji Lestari. Kenalkan, nama saya Mega Wulandari. Saya Lijatina Dewi. Saya Silvi Nurrahmat. Di sini saya akan menjelaskan sejarah suku Sunda. Suku Sunda adalah suku yang mendiami Pulau Jawa bagian barat. Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa. Kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat dan sekitar 3 juta jiwa hidup di provinsi lain. Dari antara mereka, penduduk kota mencapai 34,51%, suatu jumlah yang cukup berarti yang dapat dijangkau dengan berbagai media. Pada tahun 1851, di Jawa Barat, suku Sunda berjumlah 786.000 jiwa. Dalam jangka waktu 30 tahun, jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat. Priangan menjadi titik pusat perdagangan barang yang disertai arus penguasa dari barat, serta imigran-imigran Asia, kebanyakan orang Tionghoa. Pada awal abad ke-19, diperkirakan bahwa 1/7 atau 1/8 Pulau Jawa merupakan hutan dan tanah kosong. Pada tahun 1815, seluruh Jawa dan Madura hanya memiliki 5 juta penduduk. Angka tersebut bertambah menjadi 28 juta menjelang akhir abad tersebut dan mencapai 108 juta pada tahun 1990. Pertumbuhan populasi di antara orang Sunda mungkin merupakan faktor non-religius yang paling penting di dalam sejarah suku Sunda. Suku Sunda tidak seperti kebanyakan suku yang lain. Suku Sunda tidak memiliki mitos tentang penciptaan atau catatan mitos-mitos lain yang menjelaskan asal mula suku ini. Tidak seorang pun tahu dari mana mereka datang, juga bagaimana mereka menetap di Jawa Barat. Agaknya pada abad-abad pertama Masehi, sekelompok kecil suku Sunda menjelajahi hutan-hutan, pegunungan, dan melakukan budaya tebas bakar untuk membuka hutan. Semua mitos paling awal mengatakan bahwa orang Sunda lebih sebagai pekerja-pekerja di ladang daripada petani padi. Secara historis, orang Sunda tidak memainkan suatu peranan penting dalam urusan-urusan nasional. Beberapa peristiwa yang sangat penting telah terjadi di Jawa Barat. Tetapi biasanya peristiwa-peristiwa tersebut bukanlah kejadian yang memiliki karakteristik Sunda. Hanya sedikit orang Sunda yang menjadi pemimpin, baik dalam hal konsepsi maupun implementasi dalam aktivitas-aktivitas nasional. Memang banyak orang Sunda yang dilibatkan dalam berbagai peristiwa pada abad ke-20, tetapi secara statistik dikatakan mereka tidak begitu berperan. Tokoh Sunda juga berperan penting dan strategis dalam menentukan arah kepentingan nasional Indonesia saat ini. Yang selanjutnya yaitu budaya Sunda. Budaya Sunda adalah budaya yang memang berkembang dan menetap di dalam masyarakat Sunda. Budaya Sunda dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi sopan dan santun. Lazimnya, karakteristik dan kepribadian masyarakat Sunda dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah, murah senyum, lemah dan lembut, periang, serta sangat hormat kepada orang tua. Suku Sunda memiliki slogan sekaligus menjadi filosofi hidup masyarakatnya, yaitu Someah Hade Kasemah, yang berarti ramah, bersikap baik, menjaga, melayani dan menjamu, serta menyenangkan semua orang. Hal itu yang menjadikan bentuk pengaplikasian masyarakatnya pada setiap perilaku dan tindakan interaksi atau komunikasi, baik di lingkungan setempat maupun luar. Ciri khas masyarakat Sunda dalam melakukan interaksi dan komunikasi antar sesama seringkali menggunakan bahasa punten dan mangga. Istilah punten sendiri memiliki arti kerendahan hati, sementara istilah mangga merujuk pada bentuk mempersilahkan, penawaran, ajakan, serta permohonan. Yang berikutnya yaitu penjabaran mengenai macam-macam budaya Sunda. Di antaranya, yang pertama yaitu etos budaya Sunda. Etos dan watak budaya Sunda telah diterapkan sejak zaman Salaka Nagara.
Dalam bahasa Sunda sendiri, Salakanagara adalah kerajaan Perak, kerajaan Sunda tertua di Nusantara. Melalui etos dan watak yang telah berlangsung lama itu, masyarakat Sunda menjadi sejahtera dan makmur selama kurang lebih 1000 tahun lamanya. Etos dan watak budaya Sunda yang telah diterapkan sejak lama diantaranya, yang pertama ada cager. Cager berarti sehat, yang mana dalam hal ini ialah sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehat moralnya, sehat pikirannya, sehat dan memiliki pendirian, sehat dalam bertutur, berbahasa, serta bekerja. Dalam menjaga kesehatan pun tak hanya diterapkan bagi masyarakat Sunda, melainkan diterapkan pula bagi masyarakat di daerah atau kawasan lain yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu bager. Bager berarti baik, yang mana baik antar sesama, andil dalam memberikan bantuan, seperti bantuan dalam moral, baik pikiran dan materi, tidak pelit pada sesama, tidak tinggi emosional, penolong, ikhlas dalam melaksanakan serta mengamalkannya, atau tidak hanya di ucapan saja. Yang ketiga yaitu benar. Benar berarti benar atau tidak berbohong, yang mana dalam hal ini tidak sembarangan dalam melakukan pekerjaan, suatu amanat, lurus dan baik dalam menjalankan agama, melatih dan memimpin dengan baik, serta tak merusak lingkungan alam. Kemudian, dalam menjalankan dan mengamalkan sesuatu yang baik dan benar, perlu diingat bahwa hal atau sesuatu yang baik belum tentu benar. Akan tetapi, apabila keduanya digabungkan, dapat menentukan amalan yang tepat, yakni mengandung poin baik serta benar. Hal ini menunjukkan bahwa etos dan watak bager dan benar haruslah beriringan. Kemudian yang keempat ada singer. Singer berarti wawas diri, teliti atau cermat dalam bekerja, memprioritaskan orang lain terlebih dahulu sebelum diri sendiri, menghormati pendapat atau gagasan orang lain, penuh dengan rasa kasih sayang, tidak tersinggung dan marah apabila dikritik, akan tetapi menerima dengan lapang dada. Masyarakat Sunda pun menerapkan etos dan watak wawas diri, yang mana hal itu diperlukan agar tiap masyarakatnya sadar sehingga tak melakukan sesuatu yang melebihi batas. Yang kelima yaitu pinter. Pinter berarti pintar, pandai atau cerdas. Hal ini berarti mengerti dalam hal ilmu agama hingga ke akar-akarnya, dapat beradaptasi antar sesama, mampu menyelesaikan permasalahan dengan cakap dan bijaksana, serta tak meletakkan kecurigaan pada orang lain. Adapun etos dan watak pandai diperlukan pada tiap pribadi masyarakat Sunda, yang mana mereka harus menuntut ilmu dan pengetahuan agar bertambahnya wawasan serta kepandaiannya. Dari ilmu dan pengetahuan itulah dapat diaplikasikan guna membangun masyarakat serta kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Etos budaya Sunda dapat menjadi contoh baik di masyarakat di lingkungan lainnya. Melalui etos dan watak yang telah dijabarkan, masyarakat Sunda terbimbing untuk menjadi individu yang sesuai dengan etos serta watak tersebut, meskipun tak dapat sempurna dijalankan dan diterapkan pada pribadi masing-masing masyarakat Sunda. Poin selanjutnya yaitu nilai budaya Sunda. Budaya Sunda mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri yang membedakannya dari ragam budaya daerah lain. Umumnya, masyarakat Sunda memang diketahui dan dikenal luas dengan kepribadian yang lembut, religius, dan spiritual. Hal itu tampak selaras dengan pameo, silih asih, silih asah, dan silih asuh, yang berarti masyarakat Sunda harus memiliki sikap saling mengasihi atau silih asih, saling memperbaiki dan membenahi diri atau silih asah, serta saling melindungi atau menjaga pula atau silih asuh. Poin ketiga yaitu kesenian budaya Sunda.
Masyarakat Sunda tak hanya mempunyai etos dan nilai budaya tersendiri, akan tetapi mereka pun memiliki kesenian budaya Sunda yang bisa dibilang cukup dikenal oleh masyarakat di luar Jawa Barat. Adapun kesenian budaya Sunda yang dimaksud diantaranya kesenian sisingaan atau odong-odong, tarian khas tradisional Sunda atau tari jaipong, wayang golek, alat musik, dan musik tradisional Sunda yang lazimnya diselenggarakan di pertunjukan kesenian. Tradisi unik suku Sunda di Jawa Barat. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari negara manapun di dunia ini. Keanekaragaman budaya dan tradisi tersebut tidak lepas dari banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. 1. Tradisi Reuneuh Mundingan. Tradisi Reuneuh Munding adalah sebuah tradisi ditunjukkan kepada kaum wanita Sunda yang mengandung namun usia kandungannya bisa mencapai usia 9 bulan 10 hari lebih sebagai mana normalnya usia kehamilan akan tetapi belum juga melahirkan. Masyarakat Sunda menyebut keadaan yang seperti itu wanita hamil yang belum melahirkan tersebut dijuluki dengan sebutan Reuneuh Mundingan atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah kerbau bunting. Kedua, tradisi puput puster. Tradisi unik yang kedua adalah tradisi puput puster. Tradisi unik yang satu ini biasanya diadakan dalam bentuk acara selamatan, yakni ketika tali pusar pada bayi telah terlepas. Tali pusar tersebut akan dimasukkan ke dalam kanjut kundang oleh indung berang. Lalu tali pusar itu akan ditimbun dengan uang logam berbalut kapas dan diikatkan pada bagian perut si bayi tersebut. 3. Tradisi Nanjrak Bumi adalah tradisi Nanjrak Bumi di mana dalam tradisi unik ini seorang bayi yang baru lahir akan diletakkan di tanah. Kemudian sang indung berang harus memukulkan palu ke tanah dekat si bayi sebanyak 7 kali. Kemudian indung berang juga akan mengentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Tradisi upacara Eka. Tradisi yang keempat ini dilakukan oleh suku-suku lain di Indonesia, terutama bagi mereka yang menganut agama Islam. Kata Eka sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata akikatun, anak kandung. Tradisi upacara Eka ialah upacara menebus jiwa anak sebagai pemberian Tuhan atau ungkapan rasa syukur telah dikaruniai anak oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sebagaimana juga diajarkan dalam agama Islam. Yang kelima, tradisi upacara nurunkeun. Tradisi unik yang kelima adalah tradisi upacara nurunkeun. Tradisi unik ini adalah upacara yang dilakukan ketika seorang bayi dibawa keluar rumah untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah mengenalkan lingkungan dan memberitahukan kepada para tetangga bahwa bayi itu sudah dapat digendong dan dibawa berjalan-jalan di halaman rumah. Tradisi upacara nurunkeun dilaksanakan setelah 7 hari setelah upacara puput puster. Dalam tradisi ini biasanya diadakan pengajian yang bertujuan untuk keselamatan pada si bayi. Rumah adat Suwunan Jolopong. Seperti contoh yang di atas, ini adalah contoh rumah adat Suwunan Jolopong. Rumah adat Suwunan Jolopong itu adalah rumah yang memiliki bentuk paling sederhana. Rumah Suwunan Jolopong ini sangat mudah ditemui saat kini, khususnya di pedesaan Jawa Barat. Untuk membangun jolopong tidak dibutuhkan material yang berlebihan, karena tidak ada struktur atau lekukan rumit pada gaya arsitekturnya. Atap jolopong mempunyai 2 sisi yang terpisah oleh jalur suhunan di bagian tangan bangunan. Bentuknya pun mempunyai pelana yang memanjang. Bagian ruangan di suhunan jolopong cukup efisien. Ruangannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ruangan depan yang disebut tepas atau emper. Ruangan kedua adalah bagian tengah rumah yang disebut dengan imah atau pertengahan. Lalu bagian belakang rumah yang terdiri dari dapur yang disebut pawon. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumah adat Badak Helai. Rumah adat Badak Helai ini yang artinya itu badak yang sedang menguap. Dengan demikian dinamakan rumah adat Badak Helai itu karena bentuk atapnya yang sangat unik yang menyerupai seekor badak yang sedang membuka mulutnya.
Ruangan di depan rumah tidak terlalu luas. Fungsinya itu untuk menerima tamu laki-laki, sementara bagian belakang yang merupakan ruangan pribadi bagi pemilik rumah yang dibuat cukup luas. Nah, seperti yang di atas ini adalah contoh rumah adat Badak Huai. 3. Rumah perahu kemureb. Jenis rumah adat Sunda yang ketiga ini masih bisa ditemui di daerah Ciamis. Dinamakan perahu kemureb karena bentuk atapnya yang mirip dengan perahu yang terbalik. Pembagian ruangan di rumah perahu kemureb juga cukup sederhana, seperti pada rumah Badak Huai. Pada bagian atapnya disematkan 2 buah batang kayu untuk menopang dan menghubungkan kedua sisi atap. Kayu yang dipilih adalah kayu yang kokoh. Akan tetapi, desain rumah ini banyak menimbulkan masalah, terutama saat musim hujan. Adanya bajak penghubung pada bagian atap menjadikannya rentan bocor apabila sambungan tersebut mengalami kerusakan. Karena faktor inilah, rumah perahu kemureb mulai jarang dibangun dan sudah tidak banyak lagi yang bisa kita temukan. 4. Rumah tagug anjing. Rumah tradisional Sunda diberi nama demikian karena bentuk atapnya berupa segitiga dan atap lainnya yang menghadap ke depan rumah, sehingga tampak seperti anjing yang sedang duduk. Bentuk atap ini mendapat pengaruh dari gaya arsitektur Mataram, Jawa Tengah. Jika dilihat sekilas, bentuk rumah tagug anjing hampir sama dengan rumah Badak Huai. Perbedaannya terletak pada tidak ada potongan dan tidak terbuka seperti pada rumah Badak Huai. Rumah adat tagug anjing masih bisa kita temukan di kota Garut. Hingga kini masih banyak hotel di Jawa Barat yang menggunakan gaya atap ini, misalnya di daerah Puncak. Yang selanjutnya yaitu rumah capit gunting. Seperti yang terlihat pada gambar, rumah capit gunting mempunyai bentuk atap yang mirip seperti gunting. Pada bagian ujung atap terdapat bentuk yang saling menyilang. Bentuknya menyerupai capit karena adanya persilangan kayu atau bambu. Secara umum, bentuk rumah capit gunting cukup sederhana. Namun, rumah adat ini menjadi unik karena bentuk atapnya. Bentuknya menyerupai gunting ini menambah nilai estetis pada keseluruhan rumah. Yang berikutnya yaitu rumah adat Julang Ngapak. Seperti yang terlihat pada gambar, orang Sunda mempunyai kecenderungan menamakan rumah adat mereka dengan nama-nama hewan. Rumah adat Julang Ngapak memiliki makna burung yang sedang mengepakkan sayap. Dinamakan demikian karena desain atapnya yang melebar di bagian samping kiri dan kanan. Pada bagian bubungan atap ditambahkan cagak gunting agar atap lebih kuat. Ini menjadikan atap tidak mudah bocor saat musim hujan. Rumah adat Julang Ngapak masih bisa ditemukan di Kampung Naga, Tasikmalaya, dan Kampung Dukuh, Kuningan. Di balik gaya arsitekturnya yang terbilang cukup sederhana, ternyata rumah tradisional asal Sunda menyimpan banyak makna yang menarik. Rumah adat Sunda dibuat dengan menghormati alam di sekeliling masyarakatnya. Hal ini dilihat dari bagaimana orang Sunda menamakan rumah-rumah adatnya, misalnya rumah tagug anjing, Badak Huai, dan Julang Ngapak diambil dari nama-nama hewan yang ada di sekitar mereka. Hal ini menandakan kedekatan orang Sunda dengan alam. Nah, untuk pembangunan rumah itu sendiri tidak digunakan unsur besi sama sekali, seperti paku dan lain-lain. Untuk menguatkan tiang, digunakan pasek yang terbuat dari bambu. Selain itu, juga digunakan ijuk atau sabut kelapa untuk mengikat sambungan struktur. Untuk bagian atap sendiri, menggunakan daun kelapa, ijuk, atau daun rumbia. Di masa lalu, rumah adat Sunda sangat jarang menggunakan genting dari tanah liat. Satu hal yang unik adalah pemilihan bilik yang tipis untuk dinding dan lantai yang terbuat dari palupuh atau papan kayu. Kedua bagian ini tidak terlalu kokoh dan dapat dirusak oleh manusia jika berada di perkampungan yang barbar dan saling serang. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Sunda adalah masyarakat yang damai dan tidak saling bermusuhan satu sama lain. Rumah adat Sunda dibuat sebagai tempat berlindung dari hujan, angin, terik matahari, dan serangan binatang buas, bukan untuk melindungi diri dari serangan sesama manusia.
pamali dalam kebudayaan masyarakat Sunda. Dahulu, orang Sunda percaya akan akibat yang bakal menimpa jika seseorang melanggar pantangan atau cadu. Beberapa pernyataan seperti cadu ka alaman deui nepi ka 7 turunan ai. Artinya, pantang dialami lagi oleh keturunan sampai yang ketujuh. Pernyataan lain, ieu pacaduan ulah dirempak nepi ka 7 turunan. Pamali sebagai salah satu sistem pengetahuan masyarakat adat Sunda. Pamali masih dipertahankan dalam kebudayaan masyarakat adat Sunda. Masyarakat adat adalah masyarakat yang masih menyadarkan tatanan kehidupannya pada tradisi atau adat istiadat yang telah berlangsung turun-temurun atau diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Berikut beberapa pamali di masyarakat adat Sunda. 1. Kampung Kuta Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Misalnya, masuk ke hutan keramat hanya hari Senin dan Jumat, tidak boleh meludah, mengambil barang-barang yang ada di hutan keramat, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh menggunakan pakaian serba hitam, larangan menggunakan alas kaki, larangan memakai pakaian dinas. Yang kedua, Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten DT2, Tasikmalaya. Pamali mengotori air sungai dengan sabun, menebang pohon di hutan, larangan menggunakan alas kaki, memasuki leuweung biuk, selain hari Jumat, tidak melakukan sholat. Pamali pada tata cara membangun dan bentuk rumah, letak, arah rumah, pakaian, upacara, kesenian, dan sebagainya. Bentuk rumah masyarakat Kampung Naga harus panggung. Bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.